Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu itu ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik untuk saya secara pribadi ya, yaitu pertanyaan di kolom komentar, sebuah pertanyaan retoris nampaknya. Kalau seandainya orang-orang di Indonesia khususnya para pemuda itu berlangganan jurnal-jurnal ilmiah atau mereka suka membaca buku, apakah channel ini akan laku? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan hinaan pada Baraya sebagai subscriber. Sebenarnya, jadi maksud inti dari pertanyaan ini kurang lebih adalah seperti ini. Kan di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan pengetahuan tetapi tidak memiliki aksesnya. Karena itu orang-orang yang penasaran dan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka tidak mendapatkan aksesnya, diantaranya adalah karena malas membaca atau tidak mendapatkan buku, maka banyak diantara mereka yang harus lari ke channel saya. Kan kurang lebihnya seperti itu. Makanya kalau seandainya banyak orang yang baca buku, apakah channel saya tetap laku? Kan gitu. Dipikir-pikir sebenarnya pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang bisa ditemukan banyak sekali alasan untuk membenarkannya. Kenapa? Karena channel ini sudah Baraya tahu dan saya juga sering mengatakannya bahwa channel ini tuh gak dikelola dalam sebuah tim, tapi dikelola oleh saya sendiri, kameramennya saya sendiri yang masang ke situ, cuman pakai HP doang dan alat perekam yang seperti ini, yang ya sederhana seperti itu, tidak ada editannya, tidak ada apa-apanya, tidak ada wow-nya, kadang-kadang suaranya juga jelek, kadang-kadang visualnya juga beban dan lain sebagainya, dan banyak sekali masalah di sini. Maka satu-satunya atau beberapa alasan kecil yang membuat Baraya nonton channel ini kemungkinan adalah masalah bahwa channel ini memberikan perspektif baru atau bahwa channel ini menunjukkan beberapa pengetahuan baru. Kan seperti itu. Makanya pertanyaannya adalah ketika pengetahuan itu sudah bisa disuplai oleh jurnal-jurnal ilmiah misalkan, apakah channel ini tetap laku? Kan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah seperti itu atau pernyataannya atau kesimpulannya adalah seperti itu, sebenarnya berapa banyak sih akademisi di Indonesia? Nah, ini ada sesuatu yang sangat mengerikan Baraya. Jumlah akademisi di Indonesia itu hanya sekitar 143 orang per 1 juta populasi, dan itu adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Kalau misalkan kita bandingkan dengan tetangga kita, misalkan Malaysia, maka Malaysia itu mendapatkan sekitar 500 akademisi bergelar doktor dalam 1 juta populasi. Kemudian India itu sekitar 1410 doktor dalam 1 juta populasi. Bandingkan Indonesia, yang Indonesia itu kan suka ngejekin India itu sebagai negara perindapan atau negara yang segala rupa itu. Jumlah dokter di India itu 1.410 orang per 1 juta populasi, bandingkan dengan Indonesia 143 dokter per 1 juta populasi. Kemudian kita lihat itu baru India ya, kita lihat Jepang 6.438 dokter per 1 juta populasi, dan kemudian Amerika Serikat itu sekitar 10.000 dokter per 1 juta populasi. Luar biasa. Indonesia ada di posisi bawah. Indonesia tuh bahkan lebih bawah dari Kenya gitu ya, yang negara-negara yang seperti itulah, Nigeria, Afrika Selatan ya seperti itulah. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Amerika Serikat, ya tentu saja Amerika Serikat itu kan nggak bisa dibandingin. Itu kan elit global, antek, dajjal, oligarki, cabal, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita balik ke Indonesia, ternyata dokter di Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit. Dan dari jumlah dokter di Indonesia yang sangat sedikit, akademisi yang sangat sedikit, kita akan melihat sesuatu yang lebih memprihatinkan lagi kalau kita lihat detail-detailnya. Misalkan dari jumlah yang sangat sedikit itu, ternyata 80% dokter di Indonesia adalah dokter jurusan agama, dan kemudian ekonomi, dan kemudian hukum, yang membuat di Indonesia itu ributnya 3 masalah itu aja, nggak ada yang lain. Karena kebanyakan memang di bidang itu saja. Jumlah sisanya hanya 20%, dan 20% itu berarti yang megang sains, yang megang ilmu budaya, yang megang yang semacam itu, statistik dan sebagainya, itu hanya 20%. Luar biasa kan? Dan dari jumlah yang sangat sedikit itu pun, itu kita masih berbicara soal kuantitas, belum soal kualitas. Kualitas di Indonesia itu bisa kita lihat dalam beberapa hal. Misalkan begini, akademisi itu mau namanya profesor, mau namanya doktor, mau apa, ngajar itu sampingan. Yang sebenarnya seharusnya dia lakukan itu adalah melakukan penelitian ilmiah, riset, dan kemudian menuliskannya dalam jurnal-jurnal ilmiah. Itu yang paling pentingnya. Nah, dosen di Indonesia, profesor di Indonesia, doktor di Indonesia itu yang nulis di jurnal ilmiah sangat-sangat sedikit. Jumlahnya yang akhirnya masuk ke dalam jurnal ilmiah itu cuma 5.000 tulisan. Itu jumlahnya sangat-sangat sedikit.
Kalau misalkan kita bandingkan dengan Singapura misalkan ya, Singapura itu jumlah penduduknya ya sebesar Jakarta, itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi jurnal ilmiah yang mereka buat itu sekitar 17.000 buah. Artinya ini 3 kali lipat Indonesia. Jumlah penduduknya jauh di bawah Indonesia, tapi penelitiannya 3 kali lipat. Thailand itu 12.000 jurnal ilmiah dan Malaysia 25.000 jurnal ilmiah. Dan itu belum dihitung dengan sesuatu yang menakar ukuran mutu dari karya ilmiah. Jadi begini Baraya, jurnal itu atau karya ilmiah itu dianggap berbobot, dianggap keren kalau dia dijadikan patokan atau rujukan atau dikutip oleh jurnalis lain atau oleh akademisi yang lain. Jadi begitu. Jadi untuk menakar bahwa jurnal ini bagus atau buku ini bagus dan sebagainya, lihat seberapa banyak orang yang mengutipnya. Semakin banyak yang mengutipnya akademisi, maka dia itu bobotnya semakin tinggi. Nah, di Indonesia dari 5.000 jurnal ilmiah yang ditulis itu, ternyata yang dikutip oleh orang lain itu jumlahnya sangat sedikit. Cuman 1.300. 1.300 per 1 tahun. Artinya dalam 1 bulan cuman 100 tulisan jurnal ilmiah di Indonesia yang dikutip sama akademisi yang lain. Jadi ini adalah angka-angka yang benar memprihatinkan. Ya mau gimana lagi, karena kebanyakan akademisi di Indonesia itu sebenarnya bukan akademisi beneran, tetapi ada yang akademisi kapitalis, ada yang akademisi nge-cheat, jadi dia dapat gelar doktor, dia dapat gelar profesor dan sebagainya, itu gara-gara nge-cheat. Bahkan di Indonesia itu banyak sekali, kita misalkan masuk ke profesor ya, banyak di antara profesor-profesor di Indonesia atau guru besar yang dicabut lagi gelarnya gara-gara dia ketahuan mencontek. Jadi ada rektor di Indonesia yang ketahuan mencontek jadi cabut lagi. Kan kita anak-anak SMA gitu ya, atau anak-anak kuliahan itu kan suka dimarahin sama dosen kalau copas dari internet. Nah ini ternyata profesor, guru besar dan sebagainya di Indonesia juga banyak yang kerjaannya adalah seperti itu. Kan jadi ngenes. Atau bahkan ada yang lebih lucu lagi, bahwa di Indonesia itu ada guru besar yang dia mendapatkan gelar guru besar itu gara-gara dia nulis tentang dirinya sendiri. Dia nulis tentang dirinya sendiri jadi karya ilmiah, jadi guru besar gara-gara itu. Ada loh di Indonesia, saya gak sebutin namanya ya, tapi dia memang guru besar. Kan begitulah kurang lebihnya. Tapi balik lagi soal profesor, tadi kita melihat kualitasnya seperti itu. Kalau kuantitas di Indonesia profesor itu jumlahnya berapa? Ya sekitar 6.000-an. 6.000-an itu di Jawa Barat ada 900-an, di Jawa Timur ada 900-an, di Jakarta ada 700-an, di daerah istimewa Yogyakarta ada 500-an, di Sulawesi Selatan juga ada 500-an dan sebagainya. Totalnya semuanya adalah sekitar 6.000. 6.000 itu berarti 2% dari total dosen di seluruh Indonesia. Dan 2% itu sebenarnya adalah angka yang sama sekali tidak ideal. Karena idealnya atau rata-ratanya di seluruh dunia itu dosen yang bergelar profesor itu jumlahnya 10%. Di Indonesia cuman 2%. Ya, begitulah. Jadi dengan alasan-alasan seperti ini, maka kita bisa jawab pertanyaan retoris yang tadi itu, yang semestinya tidak usah dijawab. Bahwa yang nonton channel ini itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ingin pengetahuan, sangat ingin mendapatkan perspektif baru, sangat ingin terbiasa untuk terbuka dalam diskusi, terbuka dalam perdebatan, tidak saling hujat, tidak saling ejek gara-gara masalah pribadi dan remeh-temeh, tapi masalah tentang ilmu pengetahuan dan sains dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mendapatkan akses yang cukup untuk mendapatkan itu, karena jumlah buku jelas sangat sedikit di Indonesia, penulisan karya ilmiah juga sangat sedikit, penelitian juga sangat sedikit, apa-apa juga sangat sedikit. Kita populasinya aja yang banyak. Ya, tapi dengan seperti itu, maka kita harus melompat pada satu perspektif lain. Jadi gini Baraya, saya selalu mengharamkan kepada para penonton di channel ini supaya jangan pernah nanya solusinya apa. Kalau di Raymond Chin kan kemarin ditanyain, dipaksa solusinya apa? Jangan pernah tanya solusinya apa. Karena apa Baraya? Karena ketika Baraya bertanya soal solusinya apa, ada kemungkinan Baraya itu mengidap masalah mental tertentu. Di antaranya kemungkinannya adalah Cinderella kompleks. Jadi Baraya itu ketika mendapatkan sesuatu yang harus dikritik, ketika Baraya menemukan sesuatu masalah, Baraya tidak berusaha untuk memecahkan masalahnya, tapi nyari orang atau berharap ada orang yang bisa menjelaskan atau menyuguhkan apa solusinya.
Jadi kalau misalkan Baraya mau jadi bangsa yang maju, jadi anggota masyarakat yang hebat, maka ketika Baraya menemukan sebuah masalah atau Baraya menemukan sesuatu yang harus dikritik, Baraya harus berpikir tentang bagaimana caranya saya berkontribusi dalam penyelesaian masalah itu. Bagaimana caranya agar saya itu menjadi bagian dari solusi itu, bukan bertanya siapa di antara kalian yang bisa menjadi solusi itu. Begitu. Nah, di sini di channel ini alhamdulillah banyak sekali atau sudah banyak sekali yang tidak lagi bertanya soal apa solusinya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah setelah kita melihat betapa akademisi di Indonesia sangat sedikit, setelah kita melihat betapa banyak sekali profesor-profesor di Indonesia yang ternyata melakukan nge-cheat atau plagiasi dan sebagainya, itu justru adalah sebuah peluang agar kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan, agar kita menjadi bagian dari solusi. Jangan pernah menawarkan atau meminta orang lain untuk mengajukan solusinya. Tawarkan kepada diri kita sendiri bahwa sekarang kita adalah bagian dari solusi masalah itu. Silakan siapapun di antara Baraya yang mendengar ini, mulai sekarang tanamkan dalam diri, saya akan menjadi solusi dengan cara saya sendiri. Begitu. Dengan cara seperti itu, maka Baraya akan menghilangkan huruf T dari bangsa ini. Sebab satu hal yang akhirnya menyebabkan bangsa ini kacau adalah ketika bangsa ini disusupi oleh kata T. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.